seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia sampai kapanpun juga mengikut Yesus, dan juga setia juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kan demikian Bu Magda, ya kan? Sepakat Pak Paulus. Tiap hari kita harus setia dalam melakukan disiplin-disiplin rohani kita. Karena itu mari kita awali pagi ini dalam doa. Setelah itu kita akan mendengar kesaksian firman Tuhan dari Ibu Magda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu tetap setia dalam melayani Tuhan, juga di dalam melakukan tugas-tugas kami sebagai hamba-hambamu, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagaimana nih Bu Magda soal setia ini? Iya, kalau kita mengingat firman Tuhan tentang setia itu tidak bisa dipisahkan dari disiplin Pak Paulus. Setia dan disiplin itu satu paket ya? Iya, satu paket, tidak bisa terpisahkan gitu ya. Dua menjadi satu ya. Baik, puji nama Tuhan Pak Paulus Lee dan juga sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bersyukur melihat kasih Tuhan pagi ini begitu luar biasa. Selalu baru kasih setia Tuhan ya. Dan hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang sungguh ini menjadi bagian penting dan prioritas untuk kita dengar pada hari ini. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Saya ulang, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di situ tertulis perikopnya adalah di Taman Getsemani. Ya, saya akan bacakan untuk sahabat Morning Grace. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Dan nats kita diambil di ayat yang pertama, ayat yang ke-39 bagian A. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Syukur kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kita, Pak Paulus Lee dan juga sahabat Morning Grace, bahwa ternyata Tuhan Yesus punya kebiasaan. Tadi disebutkan di situ, ya seperti atau sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun.
Ya, sebuah kebiasaan yang sangat baik yaitu membangun relasi yang dekat kepada Tuhan. Kalau bahasa kita saat teduh gitu ya. Bahasa anak muda adalah time alone with God. Waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Disingkatnya TAWG gitu ya. Time alone with God. Nah, untuk itu kita seringkali punya banyak alasan gitu ya. Bahkan Tuhan kasih kita 24 jam sehari. Ya, kita anggap Tuhan waktu ini kurang. Saya sibuk bekerja, saya sibuk berjualan atau membangun bisnis, saya sibuk mengajar seperti saya misalnya, saya sibuk melayani, saya sibuk ngurus anak. Wah, kalau dihitung-hitung ya sahabat Morning Grace, rasanya ada 1001 malam. Oh bukan ya, 1001 alasan untuk kita menemukan saya nggak sempet Tuhan. I'm very busy gitu ya. Mana mungkin saya meluangkan waktu itu, kan Yesus beda dengan saya. Nah, ketika kita punya banyak sekali alasan untuk kita tidak punya waktu, mari kita lihat siapa sih yang memberi waktu kepada kita. Siapa yang memberi waktu dan kesempatan kepada kita? Bukankah Tuhan Yesus sendiri atau Tuhan kita yang memberi waktu? Dan kita adalah pengelolanya. Dan tentu saja sebagai pengelola, mari kita menjadi pengelola yang baik, pengelola yang bijaksana, pengelola yang disiplin. Karena hari ini renungan saat teduh kita bicara saat teduh merupakan wujud disiplin rohani. Apa akibatnya kalau kita tidak disiplin, sahabat Morning Grace? Kalau makan tidak disiplin aja, kita bisa gampang sakit. Minum obat saat kita sedang sakit, kita tidak disiplin minum obat, sakitnya juga nggak berangsur sembuh. Ya, demikian juga saat teduh, kalau kita tidak disiplin, kita sudah tahu apa itu dampaknya. Ya, kita akan merasa tawar hati, mudah mengeluh, putus asa, menggerutu, menyalahkan keadaan sampai menyalahkan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, maka hari ini mari kita datang kepada Tuhan untuk lihat teladan Yesus apa yang bisa kita contoh. Mungkin kita di sosial media punya banyak influencer, ya, punya orang-orang panutan dan idola. Nah, mari sebelum kita buka sosial media kita buka Alkitab kita. Ya, dari HP kita ada aplikasi Alkitab, di HP kita ada aplikasi renungan harian. Kita bisa buka itu lebih dulu ketimbang kita buka sosial media dan mencari influencer dunia. Nah, Yesus sendiri punya disiplin rohani atau manajemen waktu yang sangat bagus, saya katakan ya Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace. Yesus itu punya disiplin rohani dengan bersaat teduh, diisi dengan berdoa, mendengar suara Tuhan, bahkan memuji, bersyukur, menyembah dalam waktu kesendirian bersama dengan Tuhan. Itulah saat teduh. Di saat kita tidak terdistraksi atau terganggu dengan beragam kegiatan dan orang atau situasi. Nah, saat teduh adalah waktu yang secara rutin kita sisihkan setiap hari supaya kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17 di sana begitu jelas berkata, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, atau firman Tuhan ya, Roma 10 ayat 17. Jadi kalau kita tahu bahwa telinga kita ini, kenapa Tuhan berikan kita 2 telinga dan 1 mulut ya sahabat Morning Grace, rupanya Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar ya daripada kita berbicara, makanya 2 telinga supaya kita mendengarnya lebih banyak karena 2, kanan dan kiri. Maka iman yang timbul dari pendengaran ini dan pendengaran oleh firman Tuhan ini kita jadikan teladan untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Maka jadikan saat teduh sebagai prioritas utama dalam agenda harian kita. Seperti teladan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan sebuah kesaksian. Puji Tuhan, rumah saya itu dari kota butuh waktu kurang lebih 45 menit. Sementara kegiatan saya di kota atau pekerjaan saya itu kebanyakan di kota. Mulai saya harus berangkat pagi-pagi sekali mengantar anak saya sekolah, memastikan saya sampai tempat kerja tidak terlambat begitu ya, dan melakukan bagian saya dengan tepat waktu. Kemudian belum lagi saya sebagai seorang istri harus memastikan di rumah itu makanan tersedia, tempat yang nyaman, bersih. Ya, bekerja sama dengan suami untuk menciptakan sebuah ritme aktivitas harian yang saling mendukung satu dengan yang lain. Saya punya banyak alasan Pak Paulus dan juga sahabat Morning Grace untuk gak punya waktu saat teduh. Tetapi puji Tuhan ya, sekarang ini HP dilengkapi dengan berbagai macam pilihan.
aplikasi Saat Teduh dan saya mengambil pilihan sederhana memang, tapi ternyata berdampak besar. Saya punya kebiasaan mendengarkan renungan secara audio. Jadi rekaman, ada satu renungan harian yang direkam gitu ya. Sehingga saya dengarkan itu setiap hari kurang lebih durasi 5-7 menit. Saya skip semua sosial media, saya letakkan semua apa yang saya lakukan, saya dengarkan itu baik-baik. Karena tadi iman timbul dari pendengaran. Ya, saya memang tidak membaca, tapi saya mendengarkan. Yang saya dengarkan adalah firman Tuhan. Dan apa dampaknya? Dampaknya seperti hari ini, saya tadi mendengarkan Saat Teduh yang berjudul Allah yang kekal dari Matius 16 ayat 18. Itu dikisahkan tentang gereja Allah yang kekal. Saya langsung ingat lagu sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saya makin sadar, ternyata saya ini gereja, bukan gedungnya. Dan maka sebagai gereja, saya diisi dengan kegiatan yang biasanya ada di gereja. Berdoa, mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan intim pada Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana sahabat Morning Grace hari ini? Apakah Saat Teduh sudah menjadi bagian seharian kita? Sudah disiplin? Kita belajar dari Tuhan Yesus dalam teks kita, Bu Magda, bahwa Tuhan Yesus di tengah misi yang sulit untuk penebusan, dia memilih menyendiri, berdoa dengan membuat dirinya kuat, makin dekat sama Tuhan. Terus hampir dilakukan Yesus setiap hari, pagi dan malam. Dan di dalam teks kita malah Yesus di Taman Getsemani dia mengajak murid-muridnya supaya sebenarnya mengajak supaya berjaga-jaga bersama dengan dia. Jadi betul-betul doa dan Saat Teduh menjadi kebiasaan Tuhan Yesus yang memperkuat dia dalam segala hal. Kalau Yesus saja membutuhkan waktu doa, Saat Teduh, apalagi kita. Nah, apa yang bisa kita raih dengan Saat Teduh yang disiplin? Supaya kita semakin sehat, semangat diri kita, optimisme kita, pengharapan kita. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semakin kita setia bersaat teduh, kita makin memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makin paham bagaimana harusnya hidup sesuai teladan Yesus. Apakah saudara dan saya rindu memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Bayangin kalau kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai pribadi memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam keseharian. Pasti semua orang akan bahagia, kita akan kuat dalam menghadapi segala perkara. Tetapi sekali lagi, kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Akrab di dalam doa dan saat teduh harus menjadi kebiasaan kita. Sudahkah Anda dan saya mau membangun kehidupan saat teduh yang disiplin? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan untuk selalu bersaat teduh dan berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari menjadi bagian kehidupan kami, supaya kami bertambah erat dalam segala hal. Karena itu kami serahkan kerinduan ini dalam pertolongan Tuhan, supaya kami makin menikmati hari-hari bahagia, hari-hari sukacita, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, ayo kita isi hidup kita ini dengan rahmat Tuhan berupa firman, tapi sekaligus kita bagikan rahmat itu buat sesama. Tuhan memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia